Selamat datang di podcast Coba Cerita dalam acara Cerita Gelas Kosong. Cerita bebas tanpa ilmu di awal menghasilkan pemahaman di akhir. Sebuah acara yang berisikan cerita-cerita sederhana yang dapat memberikan pemahaman dengan cara mudah. Terima kasih kepada Coba Cerita Explorer, yaitu para pendengar dan pemirsa sekalian. Semoga konten-konten kami dapat bermanfaat. Ikuti kami di YouTube dan ikuti juga akun media sosial kami. Klik like, subscribe, share, comment, dan tekan tanda lonceng. Coba Cerita Explorer, jangan ragu ya untuk berbagi pendapat, ide, saran, atau pertanyaan kepada kami. Kirim melalui media sosial kami atau email yang tercantum di deskripsi podcast. Salam jumpa semua para explorer. Pernahkah kalian mengalami mager atau malas gerak? Diajak kemana-mana nggak mau, maunya hanya tidur-tiduran aja. Terus alasannya nggak mood, udah PW, atau posisi wenak. Ternyata kondisi itu semua dikarenakan rendahnya tingkat atau level tenaga kita. Terus gimana caranya naikkan tingkat atau level tenaga kita? Pada episode sebelumnya telah dijelaskan bahwa input yang masuk ke dalam dan diproses akan menghasilkan tenaga. Tenaga atau energi adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasa. Nah, agar dapat dinilai tinggi dan rendahnya tenaga, maka diberi satuan nih, namanya satuan Hertz. Biar mudah dipahami deh, ibaratkan tenaga yang dihasilkan oleh tubuh manusia semacam bola lampu yang mempunyai satuan watt. Bola lampu dengan 100 watt pasti lebih terang dibanding bola lampu 10 watt. Begitulah tenaga atau energi yang kita dapat hasilkan. Dan ternyata telah ada loh riset yang dilakukan oleh Dr. David Hawkins untuk mengukur tingkat atau level tenaga itu. Namanya skala Hawkins. Coba deh para explorer cari di internet, pasti nemu, dan telah banyak juga referensi-referensi di YouTube yang membahas tentang skala Hawkins ini. Nah, cerita pada episode ini, kita kenali lebih lanjut yuk mengenai tenaga atau energi ini. Pahami betul ya betapa sangat berharganya energi itu. Sang pencipta telah menganugerahkan energi-energi yang gratis dapat kita gunakan, misalnya matahari sebagai sumber kehidupan, air, angin, dan tanah. Ternyata tubuh kita juga sudah dilengkapi dengan alat-alat atau organ-organ tubuh yang dapat bekerja untuk menghasilkan energi loh. Alangkah sangat disayangkan jika selama ini organ-organ tubuh kita bekerja tetapi tidak menghasilkan energi yang bermanfaat. Yuk kita pahami apa-apa saja yang dapat menyebabkan tinggi atau rendahnya level energi kita. Apakah itu karena kekurangan asupan makanan dan minuman, atau kekurangan oksigen, atau apakah karena banyaknya informasi masuk dan mesin pikir memproses dengan cara yang tidak benar? Jika ternyata rendahnya level tenaga kita karena kurangnya asupan makanan atau minuman, maka para explorer segera ya makan dan minum, kecuali kalau kita sedang berpuasa. Pilih makanan dan minuman yang menyehatkan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Misalnya, bagi orang yang suka sekali makan pedas dan setelah makan menjadi bertenaga. Tetapi tidak begitu dengan saya. Saya tidak bisa makan makanan pedas, malah mengakibatkan kerusakan mesin cerna, sehingga level tenaga bukannya naik, malah menjadi sakit sehingga menurunkan level tenaga itu. Jika penyebab kedua ternyata karena kurangnya oksigen, segera para explorer cari udara segar agar mesin respirasi bisa bekerja dan mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh, sehingga level tenaga kita meningkat. Nah, bagi para explorer yang merokok nih, mereka bilang kalau yang dengan merokok itu bisa menambah tenaga atau energi, sedangkan sebagian yang lain kondisi tubuhnya tidak bisa, yaitu boleh-boleh saja sih. Sama seperti makan makanan pedas atau minum minuman bersoda dan merokok, tergantung dari kondisi masing-masing organ dalam tubuh. Pahami kondisi masing-masing organ jika kita sakit. Nah, itu merupakan indikator bahwa organ tidak cocok dengan input yang kita masukkan. Jika dibiarkan terus-menerus, kerusakan yang semula sederhana akan menjadi kerusakan fatal ya. Kerusakan fatal yang berakibat organ-organ tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya atau bahkan tidak dapat berfungsi sama sekali. Itu semua adalah pilihan kita ya, tanggung jawab kita, bukan orang lain. Yuk mulai bertanggung jawab atas diri kita sendiri.
Nah, bagaimana kalau ternyata rendahnya tingkat tenaga diakibatkan karena mesin pikir kita memproses sesuatu dan menghasilkan emosi atau perasaan yang negatif? Untuk hal ini, kita harus pahami dulu apa-apa saja yang diproses oleh mesin pikir ini. Di awal, kita diidentifikasi input mana saja yang bisa ditolak dan mana yang tidak dapat ditolak. Jika tidak dapat ditolak, berarti harus kita terima. Nah, bagaimana cara mesin pikir memprosesnya? Proses di mesin pikir ini adalah proses yang berulang agar selalu menghasilkan perasaan yang positif untuk menghasilkan energi yang bermanfaat. Proses mesin pikir ini sangat berhubungan dengan pola pikir atau mindset. Pada episode sebelumnya, input jenis ketiga yang masuk ke dalam tubuh kita melalui panca indera adalah informasi. Informasi itu bisa berubah berita atau sesuatu yang kita baca, sesuatu yang kita dengar, ataupun kejadian atau peristiwa yang kita alami. Ingat ya para explorer, rumusnya adalah pertama, identifikasi informasi atau peristiwa yang terjadi, kedua, bisa ditolak atau tidak, dan ketiga, bagaimana cara proses di mesin pikir. Cek hasil proses mesin pikir, apakah menimbulkan perasaan positif atau perasaan negatif. Jika perasaan negatif, segera ulangi proses di mesin pikir sehingga menghasilkan perasaan yang positif. Coba deh para explorer pahami proses tumbuh dan kembang manusia. Kita mulai saja dari saat dilahirkan. Bayi menjadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan tua. Saat baru dilahirkan, yang pertama dilihat adalah apakah paru-paru berfungsi dan jantung berfungsi. Setelah itu, organ-organ lainnya diperiksa dan dengan ilmu kesehatan dan kedokteran sudah dapat dibuat standar angka berapa yang disebut baik. Setelah itu, bayi dilatih untuk makan, makanan cair ya, air susu ibu. Proses pencernaan dilatih dengan makanan dalam bentuk cairan, ASI, air putih, bahkan ada yang mencoba memberikan teh manis. Kemudian setelah masuk 4 atau 5 bulan, tergantung dari kondisi masing-masing bayi, mulai dicoba air jeruk manis, pepaya yang dihaluskan dan disaring, dan biskuit yang dilembutkan. Kemudian masuk usia 7 bulan. Mulai dicoba tuh makanan yang tidak terlalu lembut, mulai dicoba pisang, bubur sumsum, bubur nasi, dan lain sebagainya. Baru kemudian makanan padat, itu semua menceritakan proses latihan mesin cerna dalam tubuh. Organ-organ lainnya juga dilatih, misalnya kaki dan tangan, dilatih dari mulai merangkak, latih berdiri, hingga berjalan. Tangan juga begitu, dilatih memegang, dilatih melakukan banyak hal dari mulai makan sendiri, menulis, coret-coret, dan lain sebagainya. Nah sekarang organ otak manusia, apakah kita latih juga nih? Ingat di episode sebelumnya mengenai mesin pikir, diceritakan bahwa otak manusia itu terdiri dari bagian kiri dan bagian kanan, di mana di kedua bagian itu mempunyai kemampuan yang harus dilatih juga. Melalui sekolah dan mengikuti kursus-kursus merupakan bagian dari latihan kemampuan otak ya. 3 kemampuan otak yang jarang dilatih adalah kemampuan imajinasi, kemampuan intuisi, dan kemampuan emosi. Jadi ingat kalau nonton film-film Hollywood, di mana ada adegan di malam hari ketika anak mau tidur, ayah atau ibunya membacakan cerita-cerita yang disebut cerita pengantar tidur, dan anak langsung mengimajinasikan dan menyimpan cerita kejadian itu di ingatan jangka panjangnya. Sungguh sangat disayangkan di era sekarang, cerita pengantar tidur sudah jarang dilakukan oleh para orang tua kepada anaknya. Padahal itu merupakan latihan untuk kemampuan imajinasi yang pada saat anak itu tumbuh dewasa dapat menjadi orang yang mampu memiliki visi ke depan. Kemampuan kedua yang juga jarang dilatih adalah kemampuan intuisi. Anak-anak jarang dilatih untuk memperhatikan dan mendengarkan sehingga mereka kurang peka akan situasi di luar mereka. Kemampuan ketiga yang juga jarang dilatih adalah kemampuan emosi. Contoh yang sering kita lihat adalah jika ada bayi nangis, langsung deh digendong atau langsung diberi dot atau botol susu. Atau jika anak jatuh, langsung spontan kita angkat dan peluk sebelum anaknya menangis. Ternyata yang dimaksud latihan kemampuan emosi ini dapat dilatih dari sejak dilahirkan. Untuk bayi, bolehlah digendong. Kemudian pelajari apa penyebab tangisnya. Begitu pula untuk anak yang jatuh, biarkan jatuh, biarkan dia rasakan sakitnya jatuh, agar berikutnya anak itu lebih berhati-hati. Untuk anak-anak yang belum sekolah, orang tua akan selalu menjadi pelindung, sehingga kemampuan emosi anak tidak terlatih.
Begitu anak masuk sekolah, anak akan bertemu dengan anak-anak lain dan pastinya akan mengalami peristiwa-peristiwa yang akan diproses oleh mesin pikir anak itu sehingga menghasilkan perasaan. Apakah kita telah melatih mesin pikir anak-anak ini untuk berproses? Contoh peristiwa yang dialami anak-anak yang masuk era sekolah taman kanak-kanak adalah sebagai berikut. Peristiwa di mana bekal makanan anak diambil oleh temannya, atau peristiwa di mana bekal makanan anak lain lebih enak dari yang dibawa sendiri, atau peristiwa di mana bekal makanan yang dibawa diejek oleh anak lain, atau peristiwa di mana rebutan mainan, dan banyak peristiwa lainnya. Di era sekolah dasar, SMP, SMA, atau lainnya, anak akan mengalami peristiwa-peristiwa lainnya yang lebih kompleks dari hanya sekedar bekal makanan atau mainan, dan ini yang akan diproses oleh mesin pikir kita. Jika sejak dini mesin pikir tidak dilatih untuk menghasilkan perasaan atau emosi yang baik, maka mereka tidak tahu. Alhasil seperti kondisi sekarang ini di mana anak banyak yang mengalami depresi, stres, takut, rendah diri, bahkan malu. Di era ini, persaingan nilai, persaingan uang, kepemilikan barang, keberadaan orang tua, gaya hidup merupakan peristiwa yang akan dialami oleh anak-anak di usia sekolah ini. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam hal ini. Belum juga kita paham mengenai kondisi anak-anak ini. Muncul barang baru yang namanya teknologi, di mana anak-anak itu menjadi sangat tergantung. Teknologi merupakan sumber baru yang dapat masuk ke mesin pikir, di mana kita belum melatih mesin pikir anak-anak ini untuk bekerja. Alhasil, mesin pikir ini melakukan proses yang salah di mana menghasilkan emosi negatif. Emosi negatif yang menurut Dr. David Hawkins adalah energi yang satuan Hertz lemah, ibarat bola lampu 5 watt sehingga tidak dapat memberikan penerangan bagi perjalanan hidup anak-anak ini. Dan ternyata bukan anak-anak saja yang merasa depresi, stres, takut, rendah diri, bahkan malu. Orang-orang pada usia dewasa dan tua juga mengalami perasaan yang sama. Ini dikarenakan mereka tidak tahu dan tidak melatih mesin pikir yang dimiliki untuk menghasilkan perasaan atau emosi yang positif. Yuk kita renungkan, kita akui perasaan apa saja yang sedang kita alami sekarang dan alasan penyebabnya. Kemudian kita lakukan pikir ulang dengan cara yang berbeda. Apakah menghasilkan perasaan yang tetap negatif atau sudah menjadi positif? Jika masih negatif, lakukan pikir ulang kembali dengan cara yang berbeda sehingga menghasilkan emosi positif. Ini yang biasa disebut dengan perencanaan pikiran. Jika menyiapkan beberapa perencanaan pikiran dan memperkirakan perasaan atau emosi yang akan dihasilkan. Dengan begitu kita siap jika terjadi peristiwa yang terburuk sekalipun. Para explorer, dengan episode ini terisi sampai mana gelas kosong kita. Simak terus ya episode-episode berikutnya. Terima kasih kembali kepada tim Coach 17. Bila ada yang ingin mengikuti tes kepribadian, tes psikologi, dan konseling, bisa langsung hubungi tim Coach 17 melalui nomor handphone dan email berikut. Sampai jumpa di cerita-cerita pada episode lainnya.